Selim selaku pimpinan Bawaslu Kabupaten Manggarai, yang saya hormati Pak Kadis PMD dan jajarannya, Pak Kasek, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai, Pak Sales, Bapak Ibu Camat, ada ibunya camat ya, Bapak-bapak semua ya, Bapak-bapak camat yang saya hormati, kemudian para pejabat struktural di BPMPD, para pejabat struktural di Bawaslu Kabupaten Manggarai, Bapak Ibu Kepala Desa yang saya kasih dan saya banggakan, teman-teman koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manggarai yang saya kasih dan saya banggakan, teman-teman media, singkatnya hadirin sekalian yang saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Hari ini Bawaslu menggagas giat deklarasi netralitas kepala desa sebagai wujud kecintaan Bawaslu kepada seluruh kepala desa dan aparatur desa se-Kabupaten Manggarai. Karena apa, Bapak Ibu, secara kewenangan Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran. Nah, kalau kami belum mencegah, tiba-tiba kami menindak, kami yang disalahkan oleh aturan. Nah, forum kita hari ini adalah bagian dari Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan upaya pencegahan. Kalau selama ini di pemilu kami hanya mengirim surat cinta kepada Bapak Ibu dalam bentuk imbauan, pernah terima imbauan Bapak Ibu Kepala Desa ya? Saya yakin pernah ya. Apakah dari Panwascam atau dari Bawaslu Kabupaten, tapi pernah ya waktu di masa pemilu. Itu sebetulnya bentuk upaya pencegahan. Tetapi di momentum pilkada kami memandang perlu untuk menghadirkan langsung Bapak Ibu saudara sekalian. Tentu saja kembali pada kerangka upaya pencegahan. Mungkin Bapak Ibu kemudian bertanya, seberapa penting sih netralitas kepala desa dalam pilkada? Sebetulnya yang benar-benar diharapkan netral dari Bapak Ibu adalah selaku pejabat, selaku kepala desa yang bertindak untuk kepentingan atas nama negara di desa untuk menjalankan roda pemerintahan, tentu saja melekat dalam diri Bapak Ibu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Karena itu kewenangan itu mesti dibatasi. Kewenangan bukan tidak tak terbatas, dia mesti dibatasi. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman kepala desa bisa menjalankan roda pemerintahan dan bisa melayani masyarakat tanpa pandang bulu. Melayani masyarakat tanpa pandang bulu. Tidak karena kepentingan politik si A, ataukah kepentingan politik si B, ataukah kepentingan politik si C. Sehingga Bapak Ibu dalam melakukan pelayanan sosial, pelayanan kepemerintahan di tingkatan desa, Bapak Ibu benar-benar menjadi wajah pemerintah yang mengayomi, yang melindungi seluruh masyarakat, seluruh rakyat Kabupaten Manggarai, seluruh rakyat Indonesia yang ada di desa Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa momentum ini menjadi penting untuk kami lakukan? Sejak setelah penetapan pasangan calon, Bapak Ibu langsung menjadi objek pengawasan yang 100% di bawah pengawasan kami. Kalau sebelum-sebelumnya kami masih mengawasi netral tidak ya, karena itu masih menyentuh ranah administratif dalam konteks hukumnya. Tetapi sejak setelah ditetapkan, Bapak Ibu 100% di bawah pengawasan kami, termasuk teman-teman ASN, TNI maupun Polri. Kenapa Bapak Ibu 100% di bawah pengawasan kami? Karena Bawaslu berwenang mengawasi netralitas kepala desa. Jelas.
Sehingga jangan tanya lagi, kenapa ya Bawaslu periksa kepala desa, kan kami punya tasahan gitu ke Bawaslu. Supaya tidak ada pertanyaan gitu Bapak Ibu ya. Dan setelah ditetapkan, netralitas itu tidak hanya menyentuh ranah administratif. Kalau administratif, Bapak Ibu melanggar administratif jabatan atau etik jabatan Bapak Ibu, mungkin sanksinya dipecat saja. Tetapi Bapak Ibu berpotensi juga melakukan pelanggaran pidana. Pidana itu diatur di pasal 70 dan pasal 71. Di pasal 70, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa. Di pasal 71, kepala desa dilarang membuat keputusan ataupun tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, otomatis pada saat bersamaan merugikan pasangan calon yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu, sebagai bentuk kecintaan kami oleh sampai kita Demas kayak klien kepala desa, bukan tidak mungkin Bapak Ibu hanya memahami, oh itu kan ahli saya di saja. Sehingga memandang ya Demas kayak enggak, asik ya kenal neba pidana ada sekali dalam di desa ada yang cekeng pilkada ucap pesta apa tete mak go pesta ko mang aku satu masuk penjara sedih kalau kami memang kan gitu. Karena kalau teman-teman ada yang diproses pidana, terutama teman-teman kepala desa, kami juga gagal menjalankan tugas pencegahan. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Berarti kami dievaluasi gagal. Sekalipun di sisi lain kami berhasil menjalankan tugas penindakan. Ayah amigo cupun, racap cupun, tete pengawas kali. Racap cupun, gak pernah hukum kalau kami. Amigo reme jalankan kewenangan pengawasan, tapi berarti mau mampu itu ngasah. Lalu amigo penegakan hukum kan? Yang dilihat adalah benar dan salah, melanggar dan tidak melanggar, kan gitu. Sehingga kami berharap kami tidak sampai melakukan upaya penindakan, karena kami sangat yakin setelah sosialisasi ini Bapak Ibu akan siap untuk menandatangani agenda kita hari ini, juga kita menandatangani deklarasi netralitas kepala desa. Itu sebagai bentuk Bapak Ibu mendeklarasikan diri bahwa Bapak Ibu siap. Tentu saja saya yakin Bapak Ibu sudah tahu kalau kami ngomong peraturan Undang-Undang 6/2014 tentang desa, pasti Bapak Ibu tahu bahwa di situ juga dilarang, ya kan? Di Undang-Undang 10 juga saya sudah sampaikan. Tetapi saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu sebetulnya sudah tahu. Nanti kita berkembang di diskusi terkait hal teknis nanti bersama Ibu Selin. Saya tidak akan membawa materi hari ini karena Ibu Selin jenderal kami di lapangan untuk tahapan kampanye. Kami biasanya pertahapan itu ada karena di Bawaslu ada 3 pimpinan. Ada 3 pimpinan, ada saya, Ibu Selin dan Pak John. Tapi biasanya kami dibagi dalam PIC namanya. Misalnya tahapan kampanye, siapa yang jenderalnya, siapa yang bosnya. Jika kalau di tahapan kampanye di bawah perintah Ibu Selin ke Google, bukan di bawah pemerintah Pontius Pilatus ya. Sekaligus koordinator divisi penindakan pelanggaran. Aku wata sangar oleh jabatan beliau. Selain beliau jenderal lapangan untuk kampanye, beliau langsung koordinator divisi penindakan. Sehingga jika beliau juga menindak, Mia mangakina momang-momang atau tadi kok salah kat gas. Kau tahu kan? Sehingga kami tidak berharap kami kemudian melakukan upaya penindakan dalam konteks ini. Lebih itu kalau masih KNK, saya sangat meyakini Bapak Ibu Kepala Desa adalah tokoh panutan di desa yang bisa menjadi orang yang menjadi contoh, yang bisa mengayomi, bisa melindungi, bisa memimpin seluruh rakyat Indonesia yang ada di desa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu titip pesan dari kami untuk tetap jaga netralitas, jadilah pemimpin yang sesungguhnya bagi rakyat di desa, sehingga kita berharap kondisivitas pilkada bisa berjalan dengan baik. Terimalah sahabat-sahabat teman-teman kami pengawas kelurahan desa di desa. Kami berharap teman-teman PKD pernah kami ingatkan untuk berkoordinasi terus
dengan Pak Kepala Desa, karena bagaimanapun tugas utama pemerintah dalam pilkada adalah memfasilitasi agar seluruh penyelenggaraan pilkada berjalan dengan baik. Bisa fasilitasnya berupa anggaran yang kami terima, bisa berupa barang. Gedung ini kami terima gratis, jadi gedung ini dipakai gratis karena memang di kesepakatan anggarannya begitu. Kemudian termasuk orangnya juga, ada orang-orang pemerintah daerah yang dipekerjakan di Bawaslu, di Panwascam. Termasuk kami juga berharap, walaupun kami tidak seperti PPS yang ada sekretariat dari desa ada di PPS di kami, karena satu sejak pengawas kelurahan desa kami memang bentar kerenga mako kerenga dewan desa. Tapi kami berharap kami titipkan teman-teman kami PKD, anak di desa yang tahu untuk bisa menjalankan tugas dengan baik tanpa ada intimidasi atau ancaman dari pihak manapun. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan, dengan memohon restu kita semua yang hadir, dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai membuka kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif netralitas kepala desa se-Kabupaten Manggarai secara resmi.